perwakilan dari kelompok Melati sebagai moderator akan membawakan cara membuat akun Gmail dan cara membuat Google Form. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Winnie Ramdhani, dan materi kedua akan dibawakan oleh Syifa Fitriani, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Arifin Maulana. Untuk siapkan nama, silakan Winnie Ramdhani untuk materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk langkah pertama, sebelum kita membuat Google formulir, kita akan membuat dulu akun Google dulu ya teman-teman. Nah, untuk akun Google sendiri, kita akan membuatnya di handphone. Kenapa kita membuatnya di handphone? Karena lebih terbilang efektif dan efisien ya. Baik, untuk pembuatan akun Google sendiri, kita akan masuk ke Gmail, lalu klik Google. Setelah itu kita masukkan nama kita ya teman-teman. Untuk nama kita sendiri ini saya pakai nama kita bertiga ya, yaitu Kak Arifin, Kak Syifa, dan saya sendiri. Oke, kita ketik. Nah, untuk akunnya sendiri kita pilih untuk akun diri sendiri ya, bukan untuk bisnis. Sambil mengetik nama kita, lalu pilih next. Setelah itu masukkan bulan, tanggal lahir serta tahun lahir kita. Di sini saya ini ya hanya isi asal aja, saya sebagai contoh ya. Lalu setelah itu pilih gender, next, lalu pilih Gmail yang kita mau. Saya ini milih yang tengah aja ya. Lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan password. Nah, untuk passwordnya sendiri kita mengambil nama kampus aja ya, supaya mudah diingat. Jadi STKIP Padaku. Setelah itu next, scroll next lagi. Ini pengaturan Gmailnya ya, nggak usah klik apa-apa, lanjut aja. Nah, setelah membuat akun Gmail, kita akan membuat Google Form ini tuh di laptop. Kenapa di laptop? Karena layarnya akan lebih terbilang luas ya teman-teman. Nah, untuk luas sendiri kita masuk ke Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Chrome, kita masuk ke setelan Google-nya, lalu masukkan akun Gmail yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, untuk masuknya sendiri seperti biasa ya, masukkan Gmail yang sudah tadi kita klik, lalu masukkan password yang sudah kita klik. Nah, setelah itu ini adalah contoh tampilan apabila teman-teman sudah memasuki akun Google yang dibuat tadi atau akun pribadi yang kita buat. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan akun Google formulir yang akan dibawakan oleh Tesipa. Waktu dan tempat saya silahkan. Saya akan kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Winnie, dan materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Syifa Fitriani, yaitu langkah-langkah membuat Google formulir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google formulir atau cara pembuatannya. Yang pertama, kita searching di bagian tab pencaharian itu Google formulir. Setelah di searching Google formulir ini, kita pilih option yang pertama. Google formulir sendiri ini sangat diuntungkan karena kita sedang daring. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk survei maupun dalam keadaan ujian jarak jauh. Di sini kita bisa memilih untuk pilihan ganda ataupun esai. Di sini juga disediakan option-optionnya, pilihan gandanya macam-macam, bisa sampai A atau sampai Z. Di sini ada formulir tanpa judul, deskripsi, pengisian soal maupun option. Ini saya ngambil yang pilihan ganda. Yang ketiga seperti ini. Yang langkah ketiganya gambarnya seperti ini.
Di sini juga macam-macam. Untuk angka keduanya diisi sesuai keinginan. Oke. Next slide. Nah, untuk yang keempat, di sini kita bisa mengisi untuk unsighted form-nya. Kita mengisi contohnya ujian tengah semester. Lalu deskripsinya saya menulis ujian daring STKIP Pangeran Darmakusuma. Lalu untuk pengisian soal bisa diisi di sini. Dari soal bisa saya di sini mengisi 1 sampai dengan 10 soal. Lalu optionnya dari A sampai E. Bisa juga mengisi soal, membuat soalnya lebih dari 10 sesuai yang diinginkan, bisa esai maupun pilihan ganda. Seperti ini, A sampai E saya menulis sampai 10. Sekian untuk pembuatan pengaturan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Siva Fitriani telah membawakan materi yang sebelumnya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaturan hasil jawaban dan poin setiap soal ya. Dalam langkah ketujuh di sini kita lihat kita bisa mengatur nilai, kita bisa mengatur pertanyaannya, kita bisa menjadikan kuis atau sebagai kuis ya. Dan di sini kita bisa mengatur skornya. Di sini kita bisa mengatur benar dan salahnya. Dan dalam step ke-8 kita bisa mengatur jawaban yang benar dalam kolom bagian ini. Kita bisa isikan dengan jawaban yang benar, lalu simpan di sebelah sini. Di sini ada tombol untuk simpannya ya. Dan dalam step yang ke-9 di sini kita bisa memilih jawaban yang benar, dan di sini kita bisa memilih untuk poinnya. Untuk soalnya kita memilih 10 poin untuk satu soal ya. Dan di step selanjutnya adalah pengiriman Google Formulir dan penilaian Google Formulir ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa meng-share link Google Formulirnya menggunakan email. Di sini kita bisa menyalin email yang akan kita kirimkan link Google Formulirnya. Dan di sini di angka ke-11 di sini ada link Google Formulirnya. Kita bisa salin linknya dan kita kirim ke akun ke beberapa grup WhatsApp ya. Di langkah ke-12 di sini kita bisa mengkoreksi soalnya yang benar dan yang salah. Dan kita langsung simpan, di sini ada tombol simpannya ya. Dan di sini sudah cukup beres ya. Tinggal kita kirim link dan kita tunggu jawaban-jawaban dari para responder ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Memang kita jika membuat Google Formulir itu emang agak sulit ya, cukup agak mensulitkan untuk yang pemula seperti kita ini. Kita cukup agak kesusahan ya, tapi dengan hasil belajar kita bisa melakukannya dengan lancar dan baik ya. Untuk kesimpulannya mungkin cukup sekian saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.